Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani. Saya dari kelas SI 102 dengan NIM 230 10 10 70 303. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Strategi keamanan era 4.0. Pengertian. Keamanan siber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah dan alat keamanan siber untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serta mencegah gangguan dalam operasi bisnis karena aktivitas jaringan yang tidak diinginkan. Organisasi menerapkan keamanan siber dengan merampingkan pertahanan digital di antara personel, proses, dan teknologi. Yang selanjutnya adalah, mengapa sih keamanan siber itu penting? Yang pertama adalah mencegah dan mengurangi biaya pelanggaran. Organisasi yang menerapkan strategi keamanan siber meminimalisasikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan siber dan dapat mempengaruhi reputasi bisnis, posisi keuangan, operasi bisnis, dan kepercayaan pelanggan. Misalnya, perusahaan mengaktifkan rencana pemulihan bencana untuk menahan kemungkinan gangguan dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Misalnya adalah pemeliharaan kepatuhan terhadap peraturan. Bisnis ini di industri dan wilayah tertentu harus mematuhi persyaratan peraturan untuk melindungi data sensitif dan kemungkinan risiko siber. Misalnya perusahaan yang beroperasi di Eropa harus mematuhi peraturan perlindungan data umum atau GDPR yang mengharapkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah keamanan siber yang tepat guna memastikan privasi data. Misalnya adalah pengurangan ancaman siber yang terus berkembang. Serangan siber berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penjahat menggunakan alat baru dan menyusun strategi baru untuk mengakses sistem secara tidak sah. Selanjutnya adalah tipe serangan. Yang pertama adalah malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Malware mencakup berbagai program perangkat lunak yang dibangun untuk memungkinkan pihak ketiga mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif atau mengganggu kerja normal infrastruktur penting. Contoh umumnya ada malware meliputi trojan, spyware, dan virus. Misalnya adalah ransomware. Ransomware mengacu pada model bisnis dan berbagai teknologi terkait yang digunakan pelaku jahat untuk memeras uang dari berbagai entitas. Yang selanjutnya adalah serangan man in the middle. Serangan man in the middle melibatkan pihak luar yang berupaya untuk mengakses secara tidak sah melalui jaringan selama pertukaran data. Serangan tersebut meningkatkan risiko keamanan informasi sensitif seperti data pribadi. Yang keempat adalah phishing. Phishing adalah ancaman siber yang menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi pengenalan diri. Yang selanjutnya adalah DDoS. Serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS adalah upaya terkoordinasi untuk membajiri server dengan mengirimkan permintaan palsu dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah ancaman orang dalam. Ancaman orang dalam adalah risiko keamanan yang timbul oleh personel yang memiliki niat buruk dalam suatu operasi.
organisasi. Personel memiliki akses tingkat tinggi ke sistem komputer dan dapat mengganggu stabilitas keamanan infrastruktur dan informasi. Selanjutnya adalah apa sih solusinya? Solusi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah cyber security, yang kedua adalah keamanan lead, dan yang terakhir adalah IT forensik. Yang pertama adalah cyber security. Cyber security adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan atau perlindungan informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime atau cyber attack. Selanjutnya adalah keamanan komputer. Keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Tujuannya adalah menyediakan informasi dengan cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau cyber security hole. Yang pertama, adanya aplikasi berbasis IT dan jaringan komputer. Kedua adalah desentralisasi server. Yang ketiga adalah transisi dan single vendor ke multi vendor. Keempat adalah meningkatnya kemampuan pemakai atau user. Yang selanjutnya adalah kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang terakhir adalah semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan dan berhubungan dengan itu. Ini adalah salah satu atau beberapa kenapa cyber sangat dibutuhkan. Kenapa cyber sangat diperlukan? Karena adanya kemungkinan ini. Ini adalah penyebab terjadinya kejahatan cyber. Selanjutnya, elemen pokok cyber security. Yang pertama adalah dokumen security policy. Itu dokumen yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan. Yang kedua adalah information infrastructure, adalah media yang berguna untuk kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Misalnya adalah perimeter defense, adalah media yang berguna sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi. Misalnya adalah network monitoring system adalah berperan untuk kelayakan, utilisasi, dan performa infrastruktur informasi. Misalnya adalah sistem informasi dan event management, yaitu monitoring berbagai kejadian di jaringan, termasuk kejadian terkait dengan insiden keamanan. Yang terakhir adalah network security assessment, mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Selanjutnya adalah tugas seorang cyber. Yang pertama adalah hacker atau peretas yang biasa dipanggil sebagai RT, yaitu melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Yang kedua adalah analisis keamanan atau biasa disebut dengan blue team, memetakan potensi ancaman crime, kemudian memberikan masukan untuk melakukan mitigasi yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir adalah spesialis forensik atau threat intelligence, yaitu tugasnya melanjutkan penyelidikan pasca potensi kebocoran. Selanjutnya adalah keamanan TIK. Keamanan TIK adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan teknologi informasi sering dikenal dengan istilah cyber security, information technology security, atau IT security. Selanjutnya, bidang ini bertumbuh pesat dengan kebutuhan akan pentingnya ketahanan sistem komputer. Hal ini muncul seiring dengan perkembangan pesat dan kompleksnya teknologi. Yang ketiga adalah IT forensik. IT forensik adalah cabang ilmu komputer tapi menjurus ke bidang forensik, yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital.
Yang selanjutnya adalah komputer forensik. Komputer forensik dikenal juga sebagai digital forensik. Kata forensik itu sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. Misalnya adalah ilmu IT forensik. Adalah pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasi menurut metode sebab akibat dan tujuan. Yang selanjutnya adalah fakta. Setelah ditemukannya sebab akibat, maka fakta tersebut akan dijadikan bukti yang akan digunakan dalam proses itu. Sebenarnya adalah tujuan IT forensik, yaitu menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan, dokumen elektronik, maupun bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaring. Selanjutnya adalah komputer forensik. Jika kita belajar tentang IT forensik, kita harus mengetahui juga apa sih itu komputer forensik. Sini terbagi menjadi 3, yaitu pengertian, data elektronik, dan bukti digital. Aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer. Data elektronik yaitu dokumen, informasi keuangan, email, job schedule, log, transkrip, voice, mail. Ini adalah data yang biasa didapatkan oleh IT forensik. Buku digital yaitu informasi yang berbentuk format digital, baik berupa bukti yang real maupun abstrak. Kebutuhan komputer forensik. Yang pertama adalah keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran perkara pelanggaran. Yang kedua adalah rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer. Yang ketiga adalah upaya pemulihan akan kerusakan sistem. Yang keempat adalah troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan mudah. Nah, kesimpulannya adalah keamanan cyber merupakan aspek kritis dalam dunia digital yang terus berkembang. Pentingnya keamanan cyber mencakup perlindungan terhadap data sensitif, infrastruktur, teknologi informasi, dan sistem operasional. Berbagai solusi telah diusulkan untuk mengatasi permasalahan keamanan cyber, mulai dari peningkatan kesadaran dan pendidikan, implementasi teknologi keamanan yang tepat, hingga kebijakan, regulasi, dan kerjasama antar organisasi. Dengan mengadopsi praktik terbaik, mematuhi regulasi, dan terus meningkatkan kebijakan keamanan serta teknologi, organisasi dapat memperkuat pertahanan terhadap serangan cyber. Keamanan cyber harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.